wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Niken. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Niken yang setelah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu mau tanya bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Selanjutnya, yang tidak masuk ada atau tidak? Enggak ada di semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu yuk. Ya, berdiri. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, silahkan kalian boleh duduk kembali. Ya, sebelumnya, apakah kalian masih ingat kita kemarin itu belajar apa? Hak dan kewajiban. Ya, betul. Kemarin itu kita belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, kita itu harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yaitu diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan nanti kalian juga dapat membuat poster mengenai materi tersebut. Ya, adapun manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu nanti diharapkan kalian dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab di masyarakat. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian berdiskusi, tanya jawab, terus presentasi, terus nanti di akhir juga kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Baik, agar kita lebih semangat lagi dalam belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, Ibu pandu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat kan? Semangat banget. Oke, sudah siap menerima materi? Siap. Oke, selanjutnya kita lihat video yang ada di PowerPoint. Ini boleh di play? Boleh ya? Silahkan. Amati ya videonya ya. Oke, baik, sudah diamati ya tadi videonya. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya di next PowerPoint-nya. Nah, di situ ada pertanyaan. Yang pertama, hal apa yang terjadi pada video tersebut? Siapa yang akan menjawab? Saya. Oke, silahkan. Banyak sampah yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tercemar, Bu. Ya, betul sekali. Ya, seperti di video tadi, itu ada banyak sampah ya di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ayo, siapa yang akan menjawab? Saya. Ya, silahkan. Karena masyarakatnya membuang sampah sembarangan, Bu. Ya, betul. Tadi karena banyak masyarakat yang membuang sampah, akhirnya sampahnya itu di situ semua dan menimbulkan Bau. pencemaran, ya, bau juga. Kemudian yang ketiga, siapa yang harusnya bertanggung jawab dari adanya masalah tersebut? Silahkan yang jawab. Semua warga Indonesia lah. Ya, betul sekali, semua. Selanjutnya yang keempat yaitu apa yang seharusnya dilakukan untuk membereskan masalah tersebut? Siapa yang akan jawab? Ya, silahkan. Harusnya masyarakat bergotong royong membersihkan sampah, terus membuang sampah pada tempatnya, terus membuang sampahnya juga pada pembuangan sampah. Ya, betul sekali, jawaban kalian itu semuanya benar ya. Jadi pada video tersebut itu berisi mengenai suatu lingkungan yang tercemar karena adanya sampah yang menumpuk. Itu karena masyarakatnya yang tidak bertanggung jawab. Padahal kalau ada sampah banyak di situ, itu akan menimbulkan Bau. penyakit ya, bau, kemudian penyakit dan sebagainya. Jadi itu kita harus
bertanggung jawab Betul. dalam memelihara kebersihan lingkungan. Lingkungan. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Tadi kan kata Bu Guru kalau buang sampah sembarangan nanti bisa menimbulkan bau dan penyakit. Emang penyakit apa sih Bu yang bisa disebabkan karena lingkungan yang kotor? Ya, baik. Jadi penyakitnya yaitu ada diare, kemudian demam berdarah, karena itu kan sampah kan kotor, akhirnya nyamuknya pada kumpul di situ, kemudian menimbulkan demam berdarah. Terus bisa sesak nafas juga karena baunya tadi, seperti itu. Ya, selanjutnya bisa di next lagi powerpointnya. Itu ada apa? Video kan? Video. Ya. Ini di play ya Bu ya? Ya, boleh. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Itu lagu Jangan Membuang Sampah. Kalian tahu kan? Tahu Bu. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, dari video tersebut itu tadi berisi jangan membuang sampah secara Sembarangan. sembarangan. Kalau ada sampah kita harus Ambil dan buang. ya ambil dan buang. Kemudian bisa dilanjut. Bisa kalian baca? Ya. Ya, jadi tanggung jawab itu adalah tugas dan kewajiban yang harus kalian laksanakan. Itu ya, bisa dilanjut. Ya, baik. Jadi manfaat dari tanggung jawab diantaranya yaitu yang pertama menjadikan seseorang akan dipercaya, dihormati, dan dihargai. Terus membuat seseorang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian membuat seseorang bertindak lebih hati-hati. Dan yang terakhir membuat seseorang lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan. Selanjutnya bisa di next. Bisa dibaca selanjutnya. Nah, Ya, baik. Jadi ciri-ciri dari sikap tanggung jawab itu yang pertama selalu berhati-hati, kemudian disiplin, terus berusaha melakukan tugas dengan semaksimal mungkin. Karena definisi dari tanggung jawab itu tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Maka biasanya orang yang memiliki ciri-ciri sikap tanggung jawab itu berusaha melaksanakan tugas dengan maksimal, ya, dengan baik. Kemudian mampu menanggung resiko atas ucapan yang diperbuatnya. Kemudian memiliki komitmen yang tinggi, rela berkorban, jujur, berani menanggung resiko, dan peduli dengan kondisi lingkungan sekitar. Ya, silakan lanjut. Dibaca Bu. Ya. Ya, jadi tanggung jawab itu ada 5. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tadi definisi dari tanggung jawab itu adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh diri sendiri. Contohnya yaitu menjaga kebersihan diri dengan cara memotong kuku, membersihkan telinga, dan sebagainya. Selanjutnya makan makanan yang bergizi seperti makan 4 sehat 5 sempurna. Ya, selanjutnya dengan menjaga diri sendiri. Contohnya kalau kita bepergian mungkin jangan memakai perhiasan yang berlebihan, terus memakai baju yang sopan agar terhindar dari mara bahaya yang lainnya. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga berarti tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh diri kita terhadap keluarga. Contohnya menjaga nama baik keluarga, Mengerjakan tugas
ya mengerjakan tugas rumah dengan membantu orang tua. Terus kemudian menaati peraturan keluarga. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi tanggung jawab terhadap masyarakat itu adalah tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan di masyarakat. Contohnya yaitu ikut menjaga keamanan dengan misal ikut ronda atau siskamling, kemudian menjaga nama baik lingkungan juga, berperilaku yang baik, terus sopan dengan tetangganya, kemudian kerja bakti juga. Ya. Terus selanjutnya ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yaitu berarti tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap bangsa dan negara, yaitu membayar pajak, kemudian taat terhadap peraturan lalu lintas dan sebagainya. Kemudian ada tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sebagai makhluk beragama itu harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya beribadah, mengaji. Intinya itu menaati perintah agama dan menjauhi larangan dosa. Itu bisa dilanjut. Boleh dibacakan? Ya, betul. Jadi tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, di situ ada gambarnya ya. Contohnya yaitu yang pertama ada kerja bakti. Terus kemudian ada siskamling atau ronda dan bayar pajak bangunan di bangunan desa. Kemudian bisa dilanjut, bisa dibacakan. Ya, jadi jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu ada 4. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Jadi agar lingkungannya aman, kita harus melaksanakan siskamling atau ronda. Ya. Kemudian kalau misal ada yang kemalingan, kita harus lapor ke RT dulu. Ya. Kemudian menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, karena di lingkungan itu kita tidak hanya satu agama, jadi kita harus memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Ya, betul. Kemudian meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat, ya, karena kita hidup itu tidak hanya sendirian, kita bersama-sama dengan yang lainnya dengan adat dan budaya yang berbeda, maka kita harus meningkatkan rasa solidaritas kita agar dapat menciptakan lingkungan yang tentram, damai, dan sejahtera. Dan yang terakhir yaitu menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Nah, sampai di sini kalian paham? Barangkali ada yang bertanya, silakan Bu. Ya, silakan. Tadi dalam jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu ada menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Nah, itu bagaimana Bu bentuk-bentuknya? Ya, jadi tindakan diskriminasi itu merupakan sikap membeda-bedakan secara sengaja, misal dari suku, agama, ras, budaya, itu kan berbeda-beda. Jadi kita itu harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Seperti itu. Tidak boleh membeda-bedakan. Iya, betul, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, sekian mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD. Kelompoknya bikin sendiri kan Bu? Ya. Ini LKPD, ada petunjuknya, kalian bisa baca sendiri ya anak-anak.
kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Jangan lupa isi identitas ya anak-anak. Ya Bu. Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung? Bu, ini yang nomor 2 itu nanti ditulis ya, terus sama alasannya. Ya, betul sekali. Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Jadi selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Silakan yang ingin presentasi yang pertama siapa? Ya, silakan berdiri. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, jadi tadi untuk kelompok 1 permasalahannya yaitu keamanan lingkungannya itu terganggu. Jadi kalau keamanan lingkungan terganggu, kita harus menggalakkan kembali siskamling atau ronda. Nah, petugas yang bertanggung jawab menjaga keamanan lingkungan itu tidak hanya petugas rondanya saja. Itu kita juga bisa bertanggung jawab. Intinya semua warga masyarakat. Kemudian kelompok 2 silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali untuk kelompok 2, tepuk tangan. Jadi kalau ada seseorang yang menanyakan alamat rumah terhadap kita, walaupun kita juga dalam keadaan yang sibuk, sebaiknya kita itu memberitahukan terlebih dahulu alamat rumahnya. Sama saja kita mendahulukan kepentingan Golongan. daripada pribadi. Betul. Selanjutnya kalian akan membuat poster mengenai pengambilan keputusan atau musyawarah dalam sebagai bentuk tanggung jawab di wakil masyarakat. Ya, ini tugasnya individu ya anak-anak. Jadi kalian kerjakan sendiri secara kreatif dan harus tanggung jawab. Bagi lembarnya. Silakan bisa dimulai mengerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ya, bagus sekali Husnul gambarnya. Wah, Niken gambarnya sangat kreatif. Sudah selesai? Sudah Bu. Ya, sekarang kalian presentasikan poster kalian. Silakan. Siapa dulu yang akan presentasi? Ayo Bu. Ya, silakan.
Silahkan selanjutnya siapa? Saya. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Bapak. Jadi itu gambar-gambar kalian merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD dan membuat poster. Sekarang dikumpulkan ya anak-anak. Ya, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu mau tanya, jadi kita tadi sudah mempelajari materi apa saja ya anak-anak? Manfaat tanggung jawab, Manfaat tanggung jawab. ciri-ciri, Ciri-ciri. terus jenis-jenis tanggung jawab. Jenis tanggung jawab. Nah, jenis-jenis tanggung jawab itu ada 5 tadi, apa saja? Tanggung jawab terhadap diri sendiri, Diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa bangsa dan dan negara, negara, terus pada Tuhan yang Pada Tuhan yang Maha Maha Esa. Esa. Nah, yang paling difokuskan tadi kita belajar mengenai tanggung jawab sebagai Keluarga Keluarga masyarakat. ya betul, kita tadi mempelajari mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu dengan kita menjaga nama baik lingkungan, menghormati antar tetangganya, memiliki rasa solidaritas dan sebagainya. Ya, kalian itu sudah sangat aktif, kreatif dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk mengetahui kemampuan mengenai materi yang sudah diajarkan tadi, kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Nanti dikerjakan secara mandiri ya anak-anak. Ya, Bu. Jangan lupa isi identitas. Jangan menyontek ya anak-anak. Kalau ada yang masih bingung mengenai soalnya, maksudnya bagaimana, tanyakan saja ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Bentar lagi, Bu. Oke. Sudah selesai, Bu. Ya. Kumpulkan ya. Baik, Bu. Beri Ibu sedikit waktu untuk mengoreksi. Kalian bisa istirahat terlebih dahulu. Baik. Tapi tetap berada di Di sini aja. kursinya masing-masing. Tadi nomor kamu jawabannya apa? Tadi aku ngerasa banget ngomong itu. Soalnya aku bingung, jadi aku ngerasa. Aku juga merasa senang. Kamu nggak belajar ya? Berarti nggak ada Jadi dari hasil yang telah kalian dapat, ternyata kalian semua itu telah mencapai KKM, sehingga kalian tidak melaksanakan remedi. Yes. Bagus sekali anak-anak. Kemudian besok itu kita akan mempelajari mengenai materi tanggung jawab sebagai warga sekolah. Nah, kalian itu harus membaca materinya terlebih dahulu ya besok. Dan Ibu kasih tugas kalian mencatat mengenai tanggung jawab sebagai warga sekolah. Itu contohnya seperti apa? Catat saja 5 atau berapa? Itu tugas individu, Bu. Iya betul. Jadi sepengetahuan kalian aja. Mungkin bisa juga dicari dari buku atau dari internet dan sumber mana saja. Dikumpulin kapan, Bu? Dikumpulnya besok.
dikerjainya di buku PKN Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan aktif, kreatif, dan mandiri. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, jadi dengan mempelajari materi mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat, diharapkan nanti kalian dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian itu harus mempunyai sikap tanggung jawab. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jangan lupa materinya dibaca kembali. Yang terakhir yaitu kita berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Bisa Bu. Ya, silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nanti kalian pulangnya hati-hati ya. Ya Bu. Langsung pulang loh, jangan main-main dulu. Aku pengen bicara. Ya, kalau udah bisa nanti langsung pulang, Ya, jangan Bu. mampir-mampir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay,